Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Baru saja kemarin nih, saya membuat video Fitra Romadhoni tobat. Bukan Fitra, Pitra. Fitra Romadhoni tobat. Berhenti dari permasalahan ijazah. Baru kemarin. Ya, sekarang orang itu tidak salah ya kalau Anda yang sudah memperhatikan politik Indonesia lebih lama daripada saya bersikap apatis saat saya membuat ya ada 2 video lah begitu ya mengenai Fitra Romadhoni ini. Yang pertama, yang bersangkutan itu berhenti dari permasalahan ijazah, kemudian masuk ke dalam permasalahan Pak Sutrimo itu nanti akan kita bahas tersendiri ya. Ternyata ya namanya ternak ya bakal tergantung sama yang menggembalanya. Sama ternyata ya. Pagi ngomong apa, sore ngomong apa. Kemarin baru ngomong ya ini adalah stop conference. Saya tidak akan membahas permasalahan ijazah Jokowi lagi. Ya ini adalah akhir dari bagian itu. Sekarang kumpul nih para termul. Kumpul lagi. Ternyata mungkin kemarin mereka itu tidak ada. Karena memang sedang konsolidasi ya mungkin. Ini kumpul lagi nih. Ada C. Suhadi. Ada Ade Darmawan. Ada Azwan. Ada Fitra Romadhoni. Di belakang ada Fritz. Our boy. Yang sudah lama tidak kelihatan. Cuman ada di TV sebelah. Berbicara juga Fritz Alorboy. Oke, saya mau mendudukan dulu perkara seperti ini bahwa di dalam proses berpikir begitu ya. Yang dilihat itu adalah proses berpikirnya. Jadi orangnya itu tidak dilihat. Itu makanya kita suka berbicara yang dibenci itu adalah katakanlah pola pikirnya atau perilakunya, bukan orangnya, begitu. Itu yang biasa terjadi dan itu adalah sifat yang paling insaf, yang paling adil. Sampai pada sudah terbukti bagi kita semua bahwa memang orangnya bermasalah, ya. Berarti objek orangnya ini dia sudah bisa menjadi pemberat bahwa yang dikatakan atau yang dilakukan orang ini bermasalah. Misalkan seperti Jokowi ya. Ya kalau misalkan dari awal ada orang ketipu sama Jokowi sampai milih Jokowi begitu. Wajar ya karena memang mau dibandingin sama track record yang mana. Tapi kalau sudah tertipu kedua kali, 5 tahun memimpin Indonesia hancur, kemudian mencalonkan lagi pada yang 2 kali masih dipilih lagi, ya itu mah kebangetan begitu. Kalau sudah begitu. Memang seperti itu. Jadi saya berterima kasih banyak-banyak terhadap yang berkomentar ya, menyatakan isi hatinya. Jangan tertipu sama Fitra Romadhoni. Saya sudah tidak percaya semenjak Vina. Saya mah yang nunggu bukti saja begitu. Sekarang ya begini keadaannya. Oke, sekarang kita akan bahas orangnya berarti. Tidak cukup hanya membahas perkataannya karena kita sudah tahu. Minimalnya saya begitu ya. Pada saat ini, saat saya melihat video ini, saya sudah tahu si Fitra itu orangnya sengklek. Omongannya nggak bisa dipegang. Malah ya dari sikap orangnya seperti ini, nanti juga akan ada yang ahli kepolisian itu siapa Aryato Sutadi ya. Kita patut untuk curiga di dalam permasalahan Febri itu ada permainan dan kita akan lakukan analisanya nanti. Baik, saat ini ya entah mengapa para termul itu kok seolah-olah ya menjadikan pra-peradilan Dr. Tifa dan Roy Suryo itu sebagai sebuah momok yang amat sangat menakutkan. Ya, momok ini bukan bahasa Sunda ya. Kalau yang bahasa Sunda itu tidak boleh diucapkan. Nah ini menjadi hantu begitu ya. Sosok yang menakutkan pra-peradilan yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo itu. Padahal ini adalah proses pengadilan. Apa yang harus ditakutkan coba? Dan kita sekarang nih sadar tidak sadar semakin menjauh dari pokok permasalahan ijazahnya Joko Widodo. Ternyata ya hasil mereka hilang beberapa hari ini itu sepertinya begitu. Ada konsolidasi mengenai narasi apa yang akan dibangun. Ada 2 tuh. Sutrimo dan pra peradilan pada akhirnya. Nah, sedangkan ya kemajuan progres di dalam ijazah itu sendiri yang kemarin sudah diputuskan oleh PT UN
menolak banding dari UGM, ini seperti hilang juga ditelan bumi begitu. Apakah rakyat bersuara akan membahas itu? Coba ya, keyakinan saya ini Mas, 99% tidak akan membahas putusan PT UN yang menolak bandingnya UGM. Ya, tanya kenapa? Nanti akan kita bahas. Nah, sekarang mau kita bahas si Pitranya dulu nih ya. Yang kemarin ngomong apa, sekarang lain lagi. Tetapi permasalahannya adalah di dalam pra-peradilannya Dr. Tifa dan Roy Suryo, yang mana itu adalah ada keterkaitannya dengan ijazah. Padahal si Pitra sudah bilang, saya tidak akan lagi membahas ijazah. Pret, ternyata ya udah orangnya udah ketahuan sama saya. Kalau kemarin kirain masih ada harapan orang ini. Aduh, ini mah bukan berarti tidak ada harapan. Ya, harapannya tipis sekali buat jadi bener itu. Kita saksikan. Berikutnya saya minta dari petisi ahli untuk bisa Bang Pitra Ramadhani untuk bisa menanggapi persoalan hukum. Si Pitra. Pitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waalaikumsalam malah. Hidup relawan Jokowi. Ya, Hidup Pret. tim hukum Jokowi. Ya, Pret. Baik, ini semangatnya tidak pernah pudar. Inilah yang ditakutkan oleh Roti. Karena tidak ada sedikit pun teman-teman relawan maupun tim hukum Jokowi untuk mundur dalam mengawal dan memonitor kasus yang sedang berjalan ini. Ya kemarin ente yang bilang, Oon. Pitra, ente yang bilang kemarin saya berhenti membahas ijazah Jokowi. Aduh, tidak ada yang mundur. Ente gimana ya? Kalau misalkan di dalam kolom komentar banyak yang mengatakan, oh itu kemarin paling belum cair. Kayak ganggu dulu sama raja-rajaannya Jokowi. Mungkin ada benarnya. Tapi hari ini tim hukum Jokowi bersama dengan relawan Jokowi hadir di sini untuk memberikan pernyataan sikap terkait dengan proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah tidak relevan dan ideal lagi dalam pelaksanaan penegakan hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kita ditontonkan dengan guyonan-guyonan, lawakan-lawakan, sirkus, dan berbagai hal lainnya terkait dengan penegakan hukum yang sedang diperjuangkan oleh Bapak Jokowi selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia yang telah menjabat selama 2 periode dalam membangun Republik ini. Teman-teman yang kami banggakan dan kami hormati, ada beberapa poin yang menjadi catatan petisi ahli di dalam kasus yang sedang berjalan ini. Petisi ahli mawar merah, pengacara mawar begitu. Ini dari awal mengatakan ini sudah tidak sesuai dengan prinsip pengadilan yang cepat, sederhana, biaya ringan. Ngomong dulu tuh waktu 400 hari lebih ya penyidik dijadikan jongos sama Jokowi itu. Ngomong tuh waktu itu ini mungkin nggak sampai 2 bulan, 400 hari kemarin udah nggak ada prinsip cepat, sederhana, biaya ringan. Sedari dulu udah nggak ada, ini udah gugur dari awal. Siapa yang mulainya? Jokowi dan penyidik itu yang mulai dari awal. Ya kemudian dikatakan kita sudah capek melihat lawakan sirkus. Kita sedang melihat pengadilan, Oon, bukan sedang melihat sirkus. Yang main sirkus itu ente waktu di Rakyat Bersuara tuh pakai topeng monyet. Sehingga kami menganggapnya adalah abuse of power dalam penegakan hukum. Yang pertama, berdasarkan catatan kami di petisi ahli. Bentar, ini saya mau komentar sedikit dulu nih ya. Abuse of power bagaimana yang sudah jelas ada keputusan pengadilan abuse of power itu adalah penyidik Polda Metro Jaya. Ini mah bukan abuse of power. Ini mah memakai hak yang dijamin oleh konstitusional yang sudah ada undang-undangnya, pengejauhan tahan dari KUHP baru. Bahwasanya ada strategi hukum yang dilayangkan oleh tersangka untuk mengulur dan menunda perkara ini masuk ke dalam pokok perkara sehingga bentar Fitra, bener mau tersangka apa terdakwa? Kalau tersangka gak ada masalah pra peradilan. Terdakwa itu kata KUHP yang lama bermasalah, kata KUHP yang baru tidak. Mana kamu mau ngomong apa? Terdakwa apa tersangka? Gak jelas. menghindari peradilan yang objektif dan dapat diketahui oleh publik.
Catatan yang pertama adalah Kalau baru gajian kayaknya mukanya semangat-semangat. dugaan kami bahwasanya Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini kurang profesional dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur layak untuk diganti dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Tipa Ujia. Yang bersangkutan itu seharusnya pembacaan dakwaan itu pada tanggal 6 Agustus 2026. Pembacaan dakwaan yang baru. Ya. Kemudian ia mengajukan pra peradilan, ya. Untuk pra peradilan pertama itu 12 Agustus 2026. Ini sangat aneh sekali ya, ketika pada tanggal 6 Agustus 2026 pembacaan dakwaan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan sakit sehingga ditunda perkara tersebut menjadi 13 Agustus 2026. Ada apa penundaan ini? Apakah penundaan ini untuk melegalkan Tipa Ujia mengajukan pra peradilan sehingga pokok perkaranya ditunda? Ya jelas dong, karena pra peradilannya tanggal 12 Agustus. Seharusnya terlebih dahulu pembacaan dakwaan Tipa itu tanggal 6 Agustus. Nah, kemudian ditunda pembacaan dakwaan 13 Agustus. Berarti kalau ditunda jadi 13 Agustus, pra peradilan Tipa duluan 12 Agustus. Ada apa ini? Dengan alasan kedinasan dan lain-lain, emang nggak ada lagi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Ini mau udah fix ya, berarti kemarin mereka itu sedang mengkompromikan narasi karena narasinya sama semua, itu baca apa juga demikian. Ini ya dakwaan baru 6 Agustus ini yang dipermasalahkan. Makanya sebelum 6 Agustus itu membuat pra peradilan, keluar tanggal pra peradilan tanggal 12 Agustus, makanya 6 Agustus jadi dipundurkan. 13 Agustus yang ada kemungkinan ini pun akan dimundurkan lagi karena 12 Agustus masa langsung ada putusan. Ya, kecuali kalau langsung ditolak sama hakim pra peradilannya itu. Ini mah masalah administrasi, abuse of power gimana? Yang ngurus jadwal itu adalah pengadilannya. Ini abuse of power dari mana? Siapa yang punya power? Untuk menggantikan alasan ujian kedinasan hakim tunggal ini. Ini serius. Ya. Jadi kita akan melihat apakah persidangan pembacaan dakwaan pada tanggal 13 Agustus 2026 ini ditunda karena lah. ada gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Dr. Tipa. Ditunda lah. Kalau mau fair seharusnya tanggal 6 Agustus 2026 itu sudah pembacaan dakwaan. Kenapa mereka tunda nggak jadi pembacaan dakwaan? Kalau mau fair, si jaksa penuntut umum jangan melakukan revisi tapi banding ke ke Pengadilan Tinggi. Maka dari itu kami menganggap ya hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus dievaluasi oleh Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kalau perlu copot. Jangan main-mainkan orang yang lagi berjuang dalam menegakkan hukum gitu loh. Kemudian Ya itu mah sama kayak si All Hail ya Udin bilang ke Kaya tuh, ya udah itu mah gak apa-apa kalau kamu mau begitu. Dan kamu siapa? Ya ini permasalahannya negara dengan Roy Tifa. Itu permasalahannya, itu bukan masalah Jokowi. Kamu itu terkait dengan pra peradilannya Roy Suryo di dalam pasal 163 ya KUHP, di situ ditegaskan bahwasanya proses pra peradilan itu diperiksa paling lama 7 hari. Paling lama 7 hari. Anda bisa buka pasal 163 KUHP. Berdasarkan catatan yang kita peroleh, bahwasanya pra peradilan pertama Roy Suryo dimulai pada tanggal 29 Juni 2026 dan putusannya tanggal 7 Juli 2026, memakan waktu 8 hari. Sudah lewat 1 hari dari ketentuan KUHP. Kemudian pra peradilan kedua. Itu lihat 7 hari itu 7 hari apa? 7 hari kerja. Kalau 7 hari kerja, ya 7 hari itu 7 hari kerja, 7 hari dinas. 7 hari tanggal. Sudah 7 hari. Nah, 7 hari itu kan ada liburnya. Libur kan dihitung. Ya, kalaupun misalkan ini offside 1 hari, lo lihat kemarin tuh P21. P21-nya Roy Suryo pelimpahan berkas perkara itu berapa lama off-nya. Akhirnya dipakai juga kan. Ya udah sekarang giliran kalian marah-marah tuh, rasain. Yang diajukan oleh Roy yaitu pada tanggal 10 Juli 2026.
dan putusan tanggal 20 Juli 2026. Sudah 10 hari. Tidak 7 hari lagi. Itu juga bisa dianggap hari libur tuh, bisa juga dimasukkan, masih pas waktunya. Kemudian pra peradilan ketiga, mereka kembali mengajukan pra peradilan ketiga dengan sidang pertama tanggal 27 Juli dan putusan 6 Agustus 2026. Berarti memakan waktu 10 hari. Jelas di dalam pasal 163 ya KUHP bahwasanya pra peradilan itu jangka waktu paling lama itu 7 hari harus diputuskan. Sehingga kami menilai ini hakim tunggal ya main-main ini terhadap ketentuan hukum acara pidana kita. Nah, kalau itu sepakat ya, kalau berarti si hakim ini memang bermasalah dari kedua belah pihak. Si hakim tunggal ini, si iketut ini, dari kita bermasalah karena dia itu semaunya, dari pihak kamu juga bermasalah. Ya udah. Sepakat dalam hal itu. Terus mau gimana? Emang proses hukum ini dari awal bermasalah? Dan yang paling mengenaskan lagi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menunda pokok perkaranya Roy Suryo. Tifa. Apakah kita dipertontonkan seperti ini? Masyarakat belum tahu surat ini. Tapi berdasarkan info intelijen petisi ahli, kita telah memperoleh surat itu. Sehingga itu harus dilawan karena tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum acara pidana. Merdeka! Lawan! 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 Bagus. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi. Pret musnah kamu sebentar lagi ya. Ini orang-orang yang kumpul di sini, mudah-mudahan ya Allah dari lubuk hati yang paling dalam, mudah-mudahan cepat-cepat musnah. Ya, itu kemarin saya pikir udah musnah nih yang ini nih. Ya, kalau misalkan nggak bisa pikirannya doang ya sama orangnya juga nggak apa-apa. Ridho ikhlas kok. Cuma ngabisin beras doang. Bapak Ibu sekalian, kasus ini tendensius bukan lagi kami lihat masuk ke dalam penegakan hukum yang murni. Akan tetapi telah dikotori dengan penegakan-penegakan dan permainan-permainan politik, dibumbui dengan rasa-rasa politik, sehingga esensi penegakan hukum ini compang-camping dalam menegakkan aturan. Dari awal emang begitu. Saya tantang kepada mahasiswa yang ada di sini, apakah ada di dalam KUHP diatur, ya? Apakah ada dalam KUHP diatur apa? Bahwasanya pra peradilan itu Apa? bisa dilakukan sampai 2029. Ya tuh yang nggak bakalan ada kayak gitu mah. Ya hanya saja pokok perkara harus berhenti sebelum pra peradilan ini selesai dilakukan. Malah jangankan sampai 2029, kalau mau sampai 2020 berapa ya? Ya udah habis ya 2029. Kalau mau sampai 2030, 2032, 2039, ya lu mau apa lu? Lu mau apa? Cuman tadi kalau ini misalkan ini peradilan dibumbui politik, setuju. Hakim ganti pra peradilan hakim tunggal pra peradilan si iketut itu ganti, setuju juga. Begitu. Ya itu mah udah gak kepake dari kedua belah pihak, setuju itu mah. Terus mana? Karena kami menduga pra peradilan ini dilakukan sampai berkali-kali karena menunggu timeline untuk 2029 secara politik. Artinya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak tegas dan tidak bisa mengambil sikap untuk memberikan keadilan kepada korban. Kami kira kalau memang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memiliki tendensi apapun, ya, dia harus bisa mengambil sikap dengan tegas, ya, dan melanjutkan pokok perkara, bukan malah menunda dakwaan yang seharusnya tanggal 6 Agustus dirubah lagi tanggal 13 Agustus, padahal sudah keluar penetapan sidangnya. Ya dulu bilangnya ikuti proses persidangan. Sekarang kan ngamuk-ngamuk juga. Rasain aja ya. Kita punya kekesalan yang sama terhadap proses persidangan ini, tapi dengan alasan yang berbeda. Aduh. Artinya dia mengamini pra peradilan yang dilakukan oleh TIPA. Iya. Emang diatur. Bagaimana penegakan hukum kita seperti ini?
kalau seperti itu ditantang, kami kira ya tim hukum Jokowi dan relawan pendukung Jokowi bukan tidak bisa mengajukan pra peradilan. Kita juga bisa mengajukan ribuan pra peradilan. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mampu untuk menampung gugatan-gugatan yang akan dilayangkan? Kalau itu dilayangkan dan tiap hari akan diadili oleh Pengadilan Jakarta Timur. Ya coba aja udah bagus. Tentu kita mendesak agar pengadilan Bentar, emang berani? Ya kemarin yang dikeluarin si apa namanya ahli-ahlinya juga ahli-ahli cekak semua. Memang berani sok. Mumpung kita lagi main-mainan kayak gini, pra peradilan. Apa yang mau di pra peradilan kan? Ini masalah pidana, Bung. Ya, tim hukumnya Jokowi ini bukan siapa-siapa. Negeri Jakarta Timur ya, jangan main-main. Ambil sikap tegas. Segera adili pokok perkara tersebut karena ini sangat menciderai rasa keadilan dan tidak memiliki kepastian hukum. Karena hakikat daripada penegakan hukum adalah kepastian hukum. Maka dari itu, Aduh, ini Ya. Mas Petra malah gak usah debat sama apa namanya Mas Abdul Ghafur Sakaji. Ayo debat sama saya mengenai filsafat hukum dari awal bagaimana hukum yang ada di Indonesia ini. Keok dia mah udah nggak bakal 5 menit sama saya di berdebat orang kayak gini mah. Nggak bisa ngomong dia itu cuma bisa teriak-teriak doang. Isinya kosong. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah dikira tim hukum Jokowi ini karena melihat dagelan-dagelan seperti ini kita lantas diam. Tidak. Dalam waktu dekat tim hukum Jokowi bersama relawan pendukung Jokowi akan mendatangi Mahkamah Agung Republik Indonesia Bagus. dan Lihat nanti diketawain sama orang-orang, ngapain ente kesini? kalau perlu Kata Mahkamah Agung. kita akan mengepung Mahkamah Agung Republik Indonesia Eh. dengan aksi 1 juta lilin bahwa Aduh. penegakan hukum dipermainkan seperti ini. 1 Setuju? juta lilin. 1 juta lilin itu banyak, oi. Kalau harganya satunya 2.000 itu 2 miliar. Ya siapa yang mau mengkoordinir? Lagian pabrik lilin, langsung langka lilin semua, nanti inflasi harga lilin. Mengepung mau ke Agung doang. Alah kan pret. Ah, pret. Anda lihat Aduh. sendiri begitu semangat dan membaranya para relawan Jokowi Iya. dalam mengawal kasus ini. Cair. Jadi ketua Kemarin kemana kemarin? Bilang-bilangnya gak mau ngurusin jasa Jokowi lagi. Habis dana buat jadi raja-rajaan. Atau jangan-jangan kecoceng dulu tuh. Apa kecoceng itu bahasa Indonesianya? Tuliskan di bawah kolom komentar. Mahkamah Agung Republik Indonesia copot dan pecat ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Merdeka! Boyo! Merdeka! Boyo! Merdeka! Boyo! Terima kasih. Oke. Fitra, kirain ente orang waras. Nih ya, mau saya rekapin dulu aja begini. Di mana titik temu setujunya kita dengan Fitra itu? 1. Hakim Pengadilan Jakarta Timur ganti, setuju, udah ganti aja lah, nggak bener juga. Kemudian hakim pra peradilan Ketut itu ganti, copot, setuju, ganti. Nah, tapi memang dengan alasan yang berbeda. Saya tidak akan mengungkapkan alasannya begitu ya. Itu yang kita setuju tuh. Ganti hakim PN Jakarta Timur, ganti hakim pra peradilan, setuju itu ganti. For better or for worse lah ya, udah jelas ini dua-duanya jelek kelihatannya itu. Nah, sekarang kita tinggal berbicara di mana kita tidak setujunya. Dalam permasalahan di sini ada politik, setuju permasalahan itu. Kemudian di sini ada abuse of power, setuju. Nah, sekarang siapa yang abuse of powernya? Nih, dengerin ya Fitra. Yang namanya abuse of power itu orang harus punya power dulu. Gimana orang bisa dikatakan abuse of power kalau dia nggak punya power? Berarti harus punya power dulu. Nah, power ini adalah legitimasi. Siapa yang punya power di sini? Itu kejaksaan, kepolisian, hakim, itu yang punya power tuh. Dr. Tifa sama Roy Suryo tuh tidak punya power. Mereka itu orang-orang yang sekarang sedang statusnya itu dua-duanya bisa jadi tersangka dalam hal ini begitu. Ya karena Dr. Tifa kemarin sudah lepas batal demi hukum terdakwanya.
Jadi kalau mau abuse of power, di mana abuse of powernya Dokter Tifa dan Rocky Gerung? Nggak ada, nggak bisa karena harus punya power untuk abusing the power itu. Yang punya power itu kepolisian dan itu sudah punya keputusan final ya. Abuse of power itu adanya di mana? Adanya di kepolisian Polda Metro Jaya. Begitu. Ini memang acak-acakan. Nah, ya kalau si orang-orang ini ya, orang-orang ini dia bukan termul akut, bukan hambanya Jokowi, tetapi memang ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia, yang mana mereka tuh gak bakalan ada lah ya, mereka mau Jokowi, mau Jokowi jadi ular, mau Jokowi jadi naga, mau Jokowi jadi kodok, mau Jokowi jadi dajjal, mereka mah bakal ngikutin terus pokoknya mau Jokowi, Jokowi mau ancurupkan neraka diikutin sama mereka mah. Jokowi masuk neraka diikutin sama mereka mah. Ya Tuhan ya udah Jokowi. Ya, udahlah. Berarti Fitra Ramadhani coret ya. 99,9% tidak akan bisa kembali. Taubat orang kayak gini. Saya terima kasih kepada Anda yang sudah mengingatkan saya ya, ditulis di kolom komentar. Jadi apapun pikiran Anda, feel free untuk menulis apapun yang ingin Anda tulis. Asal ini mah peringatan saja dari saya ya, jangan bawa-bawa nama anjing itu saja. Kalau yang lain-lainnya sok lah, omongin lah apapun lah itulah ya. Apalagi kalau bisa menjadi input bagi saya begitu. Nah, itu tuh si Fitra Ramadhani teh. Jadi yang berbedanya di situ. Ini ada abuse of power. Iya, dari siapa? Itu yang berbeda tuh kita. Kemudian ini adalah upaya untuk mengulur-ulur waktu. Bukan, ini bukan upaya mengulur-ulur waktu, ini upaya untuk memenuhi hak-hak yang ada. Demikian ya. Jadi ala kulihal, kalau kita mau sepakat, mengambil kesepakatan dari apa yang dibicarakan, yaitu. Dan sekali lagi, Fitra Ramadhani sudah ada. Kalau di dalam ilmu hadis itu ada yang namanya al-jarhu ya. Dia sudah lu gue en. Malah bisa menjadi terbuka. Jadi kalau misalkan bukan hanya Jokowi yang sen kiri belok kanan itu. Ya kalau berarti anak-anaknya juga begitu. Ini anak-anaknya Jokowi tuh. Ya kayak gitu juga sama. Supaya saya lebih waspada ya, demikian. Baik, inilah konferensi pers yang katanya berhenti membahas ijazah Jokowi, tetapi tidak. Yang mau pensiun tapi kagak, yang mau tobat tapi enggak juga begitu. Entahlah apa yang terjadi beberapa hari kemarin ya. Demikian, besok lusa insya Allah akan mulai ramai lagi layar LCD Anda dengan para termul, dan sekarang sudah mulai terbaca kenapa para termul itu diundang terus oleh media-media. Ternyata media-media itu juga sahamnya sudah dibeli sama orang-orangnya Jokowi juga yang di belakangnya begitu, oleh para oligarki. Udahlah, ini akan semakin menarik nih analisa kita ke depan, karena saya sudah tidak akan ragu-ragu lagi untuk mengeluarkan analisa sporadis. Baik ya, demikian. Mudah-mudahan untuk para termul cepat binasa. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.